الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجودنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجوده وجريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملتهم يسرنا في جملته سمله في جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا هذا المسلمين وخصوصا هذا المسلمين أن الله يتوسلهم برحمته والمغفرة الشيء لله لهم الفاتحة Pembahasan kita pada malam hari ini itu bahas tentang buku Jin bertepatan pada halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adala man nafa'a bihi wa bi'ulumihi wa bi darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullukum ra'in ay hafidun mu'tamanun multazamun bi salahi maktumina ala hifdhihi fa huwa matlubun bil 'adli fihi wal qiyami bi masalihihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fil akhirati fa in wafaqa 'alaihi min ar-ri'ayati hasala bihadzul awfar wa illa talabahu kullu ahadin minhum bihaqqihi fil akhirah wal imamu al-a'dhamu aw na'ibuhu ra'in fa huwa waliyyun 'alaihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi hal ra'a huquqahum aw la warrajulu ra'in fi ahlihi aw li zawjatihi wa ghayriha wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal wafa'u huquqahu min kiswatin wa nafaqatin wa ghayrihima ka husni 'ushratin aw la wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha bi husni tadbiril ma'ishati wan nushi lahu wasyafaqah wal amanati wa hifdzi nafsiha wa malihi wa atfalihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha hal qamat bima 'alaiha aw la wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi bi hifdhihi wal qiyami bi masalihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wallahu Alhamdulillahil alimil halim al-ghaffaril ajimil qahhar alladzi la takhfa ma'rifatuhu 'ala man bi bada'i mamlakatihi bi 'ainil ihtibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursyidin beserta
seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhirul kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, begitu juga dengan istri dan keluarganya. Al-Ustaz Faris, Ustaz Jayadi, Ustaz Anas, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujaj, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, sampai pada sore menjelang malam hari ini kita masih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikannya kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah untuk mencari bekal buat kehidupan kita setelah kehidupan yang fana ini. Selawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian berbahagia, bertepatan sekali ya, himbauan dari kelurahan yang disampaikan oleh ketua DKM dengan pelajaran kita. Tadi Ustaz Faris baca kullukum ra'in ya, wa kullu mas'ulun an ra'iyatih ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, ra'in, pemimpin, dan setiap pemimpin itu nanti akan ditanya di akhirat, alam barzah dan akhirat. Jadi kita sebagai pemimpin bukan hanya ditanya di dunia gimana hari ini beres, tapi tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti. Mas'ulun an ra'iyati, ditanya apa yang kita pimpin, dan semua kita itu pemimpin gitu ya. Di sini dalam hadis yang panjang itu, wal imamul ladzi 'alan nas ra'in ya, wal imamul ladzi 'alan nas ra'in. Yang paling tinggi itu adalah presiden ya, raja, kaisar, ratu, itu paling tinggi. Yang kedua ya bawahannya, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, semua itu pemimpin. Dan kita nih, kita yang pertama adalah mimpin diri kita sendiri, diri kita. Pemimpin yang mimpin diri kita ini kita. Diri kita mau jadiin apa ya tergantung kita. Makanya sering orang tua dulu itu mesen sama kita, jaga ya nak, diri baik-baik, di mana yang bagus ya, yang cakep. Itu artinya disuruh mimpin diri kita. Bisa nggak kita bawa diri ini begitu? Kalau kita nggak bisa bawa diri, di mana-mana kita belangsak, nyusahin orang, atau kita disusahin orang. Jadi tuh dari hadis Nabi ini dari awal loh, dari mimpin diri sendiri. Kalau udah keluarga, mimpin istri. Kalau punya anak, mimpin anak.
apalagi punya jabatan, mimpin RT ya, mimpin warga, RW mimpin RT bawahannya, terus lurah ya mimpin para RW, camat, begitu terus. Itu akan ditanya gimana hasil rakyat yang kita pimpin. Tuh, kita memimpin anak aja, anak bandel loh, itu ditanya sama Allah, kenapa jadi bandel? Kenapa jadi nggak sembahyang? Bini kagak bener, kenapa? Lu tinggal sama dia, itu apa? Kagak bener itu bini. Ini sering berkali-kali saya katakan, inna awwala ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Nanti kita tuh yata'allaqu, dilendotin, digerayutin. Kita tuh nanti di akhirat tuh sama siapa? Ahluhu wa waladuhu, bini sama anak. Tuh yang kita kagak didik, kita kagak pimpin dengan benar, kita kagak ajarin, kita biarin baik dia jadi apa kayak biarin baik, gua mau gua lu meluk. Nanti di akhirat tuh apa dibilang? Ya Rabb, khudh lana bihaqqina fa innahu ma 'allamana ma najhal. Ya Rabb, aku nuntut hakku. Apa hak bini kita? Apa hak anak kita? Hak anak kita itu 3 kan? Kita udah belajar, makanya kita kudu hafal madu 3. Nama yang bagus, mendidik, ngawinin, itu hak anak tuh. Kalau kita enggak kasih nama yang bagus, enggak didik, enggak dikawinin, jenuntut tuh nanti di akhirat sama kita. Hak bini apa? Hak bini mendapat perlindungan, mendapat nafkah dan pendidikan, bimbingan. Tuh. Kalau bini kita enggak bimbing, kita enggak didik, kita enggak ajar, itu dia minta, itu hak dia itu. Minta sama kita. Hak dia. Makanya dikatakan khudh lana bihaqqina fa innahu ma 'allamana ma najhal. Ya Rabb, ku minta hakku sekarang karena waktu di dunia kagak diberikan. Apa terutama adalah ma 'allamana ma najhal. Dia gak ngajarin saya. Anak juga begitu. Dia biarin saya menjadi apa ke dia antepin baik. Sekarang saya tuntut. Walaupun kita ahli sorga tuh, kalau memang anak bini kita kayak gitu, no, urusin dulu mereka. Kenapa kamu enggak ajar? Kenapa kamu enggak didik? Kenapa kamu biarin mereka berbuat semaunya? Urusin dia dulu. Tuh, jadi walaupun sesoleh apapun kita, sealim apapun kita, sebaik apapun kita, kalau bini sama anak kita kagak bener tuh dia nuntut kita, karena itu hak dia. Kalau itu dia kita nggak berikan, dia nuntut nanti di akhirat. Ini saya ngomong beneran nih, hadis Nabi. Inna awwala ma yata'allaqu birrajuli. Birrajuli itu rajul, seorang laki-laki. Yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Ahluhu itu bini, wa waladuhu itu anak. Bini dan anak. Nanti dia ngelendotin kita, ngerayutin kita. Itu Nabi yang ngomong, masa Nabi bohong? Walaupun kita ahli sorga, bini kita minta kepada Allah, ya Rabb, khudh lana bihaqqina. Saya minta hak saya.
Begitu juga dengan negara nih, negara. Kita juga punya hak dengan negara kita, punya hak kita. Ini saya berdasarkan kitab, nggak bela demo, nggak bela pemerintah, berdasarkan kitab, hak kita. Hak kita sebagai warga negara 3 juga. 1, perlindungan. Kita punya hak dilindungi sama negara. Kalau kita disakiti, lapor, negara akan bela kita. Makanya KDRT tuh kalau kita ngebuk bini kita ada cacat di jidat apa di apa gitu, itu kena undang-undang, kena KDRT, pelanggaran. Ya, dapat perlindungan kita. Ya, dapat perlindungan. Maka negara ini wajib melindungi kita. Yang kedua, mendapat keamanan, perlindungan, keamanan. Kalau kita nggak aman, lapor, Pak. Ada kejadian, saya begini-gini, datangin. Ke sekarang ini saya tadi itu pas ketemu lagi sama orang kerja di Hankam, Departemen Pertahanan ya, keamanan. Saya langsung mau nanya sama dia, gimana sekarang? Wah, sekarang lagi siaga 1, Pak. Kok siaga 1 gimana? Siaga 1 terakhir, Pak, tuh. Jadi tembak tempat. Wah, lu. Jadi karena ini, dan kita juga merasa keamanan kita terganggu, negara harus melindungi. Kalau sudah nggak aman, negara tidak tegas dalam mengambil tindakan, salah juga. Kacau. Apa namanya? Chaos. Lah kalau udah nggak ada negara, udah nggak ada yang ngamanin, udah nggak ada yang melindungin, nah maka sekarang ini siaga 1, Pak. Artinya apa? Tembak tempat. Bahwa kalau nggak begitu, kacau semua. Negara harus melindungi rakyatnya. Walaupun ini yang aneh kan rakyatnya sendiri yang bikin kacau. Ini serba salahnya begitu. Jadi banyak orang yang numpang, oknum numpang. Akhirnya sekarang kan begal, perampok, pencuri, garong ikut semua kan kagak ketahuan. Saya para cikedok, gue garong lah kagak, gue copet lah, nyampur semua lah. Kalau begitu bagaimana nyalainnya? Ya kan susah. Nah, akhirnya pemerintah ambil tindakan tegas. Demi ke apa? Keamanan. Kan keamanan hak kita, perlindungan hak kita, rakyat. Kalau pemerintah tidak mengambil keputusan, salah juga. Maka presiden kita sudah bertemu dengan 16 pimpinan ormas Islam dan tokoh-tokoh agama lain, ya untuk mengambil keputusan. Ini udah darurat. Kalau tidak ada ketegasan, apa tadi? Chaos, hancur negara. Lah, susah. Kalau demikian hancur semua. Jadi hak itu perlindungan,
keamanan. Jadi kita sembahyang jadi kagak aman bayang. Buat jangan ntar di kemari nih. Gue lagi sembahyang ntar di kemari nih gua. Repot lah, ada kagak sudah. Ntar rumah gua dijarah rumah gua nih. Udah nggak aman kan? Negara harus tindak. Kalau nggak ada tindakan dari negara, kacau kan? Kacau. Dan yang ketiga adalah kemakmuran. Itu hak kita. Jadi perlindungan, keamanan, dan kemakmuran. Ini yang susah nih, kemakmuran. Orang asing nggak percaya orang Indonesia itu miskin. Ya, orang Amerika aja dibiayain Indonesia dah non camat non, pacaman ini pacaman. lah, gunung aja di emas. Itu kalau Papua buat negaranya udah jadi Singapura. Ya kita karena inilah kemakmuran nih, kemakmuran yang belum kita rasakan. Ya, udah kemakmuran belum dirasakan, pajak. Orang jadi itu orang jadi kesel. Terus dari omongan mereka pada kayaknya nyewotin kita. Kita lagi susah banget, kebelangsak aja pada joget ya. Jadi ini puncak ini. Apa di saat kawan-kawan anunya naik joget lah. Itu kan namanya menari-nari di atas penderitaan ya. Ini susah ini memang. Coba di sini dicontohkan. Sayyidina Umar nih. Umar bin Khattab. Dia itu bersama Aslam berdua. Aslam itu ajudannya. Padahal Aslam dia suruh udah cukup, tapi dia nggak mau. Ya Aslam, kita berangkat berdua. Cukup, khalifah saya aja. Mencari rakyatnya yang miskin, yang susah. Tuh, emang ada presiden yang begitu, nyari rakyat miskin. Pejabat ada gitu nyari rakyat miskin. Kali Pak Camat nyari rakyat miskin. Pejabat nyari orang kaya. Wah, mana orang kaya? Umar khalifah berdua Aslam jalan. Dia ingin merasakan, ingin tahu apakah ada rakyatnya yang masih miskin dalam pemerintahan dia. Singkat cerita, terdengar suara anak kecil menangis. Terdengar suara. Ayo cepat kita ke sana, kata Umar. Berangkat, nyampe di suatu, ya kalau kita mau gubuk gitu, gubuk rumah yang reot itu, gubuk. Nangis dia, lagi nangis. Umar datang masih nangis. Umar assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi itu ada seorang anak sama ibunya yang sudah janda, ibunya janda tua lagi. Ya. Kalau Camat kan janda yang tak berumur. Janda tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah aku masuk? Kalau membawa kebaikan silakan, tapi kalau membawa keburukan jangan. Aku datang membawa kebaikan, silakan masuk. Sakit apa anak ini? Kok nangis terus? Saya dari kejauhan mendengar dia menangis sampai di sini kok nggak berhenti. Dia tidak sakit. Terus kenapa dia? Dia lapar. Dia dari pagi dan aku suruh berpuasa karena nggak ada makanan.
dengan harapan siapa tahu maghrib saya dapat uang untuk beli makanan atau dapat makanan untuk saya masak. Ternyata sampai maghrib, sampai aku berbuka, nggak ada makanan, aku nggak dapat, dan nggak ada yang ngasih. Nah ini yang ibu masak apa? Kamu lihat sendiri, dia nggak tahu bahwa itu Umar. Kamu masak batu? Iya, untuk mendiamkan anakku ini, supaya kalau aku bisa tidur. Anakku karena perutnya lapar tidur, mendusin nangis, minta makan. Nah aku akhirnya rebus batu ini supaya ntar sedikit lagi matang. Umar menetes air mata. Jadi setiap dia mendusin, Bu lapar, dikit lagi matang. Itu akhirnya dia caci maki itu Umar. Padahal Umar itu yaitu dia nggak kenal Umar ini, yang bawahnya datang itu Umar. Keterlaluan nih khalifah. Katanya Umar bin Khattab itu adil, rakyat menjadi makmur atas pemimpinnya. Ternyata aku menderita seperti ini. Apa kata Umar? Teruskan. Memang keterlaluan dia. Jadi dia ingin memancing bagaimana suara rakyatnya itu. Aku kalau ketemu dia akan ku bejek mukanya. Masa rakyat sampai aku sedemikian rupa nggak ada perhatian. Langsung dia pulang Umar. Pulang ke istana dengan cepat lari bersama Aslam tadi. Dia ngambil gandum sekarung. Itu gandum sekarung Aslam yang minta, udah khalifah aku yang manggul. Tidak. Apakah kau tega Aslam kalau seandainya aku dilemparkan ke neraka oleh Allah gara-gara rakyatku kelaparan ini? Biarkan aku yang bawa. Sampai begitu Umar yang bawa. Dia panggul dengan ngos-ngosan, dengan keringat ngomus sampai ke rumah itu. Bahkan kalau dalam cerita itu Umar ikut masakin gandum itu buat anak yang sedang menangis itu. Rapi masak. Umar melihat ibu dan anaknya makan, terasa lega dalam hatinya. Kata Umar, ibu, besok diundang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemana? Ke istananya. Ibu datang. Ibu tahu kan? Iya saya tahu. Datang. Besok ke sana. Begitu dia datang, Umar dengan pakaian khalifahnya, ibu tuh melihat, ini orang yang semalam yang dimaki-maki tuh. Umar yang maki-maki justru dia menyuruh, bukannya ngomel. Kalau jaya dia mah tampar sama orang. Yuk terus. Dia pengen tahu suara rakyatnya. Dia pengen tahu suara hati nurani rakyatnya itu. Itu apa begitu? Kamu yang semalam datang, akulah khalifahmu Umar bin Khattab yang kau caci maki itu, dan itu adalah benar bagiku supaya aku nanti di hadapan Allah bisa mempertanggungjawabkan. Aku minta maaf Khalifah, aku minta maaf. Tidak, kau benar. Hai pengawalku, antarkan ibu ini dan bawa semua kebutuhan yang dia perlukan. Diantarin sama ajudan. Itu Khalifah itu belum ada sekarang. RT kok nggak ada yang begitu RT. kali RT lebih dekat sama rakyatnya ya, boro-boro.
Kalau janda yang cakepan itu diparanin loh. Kemarin saya ngasih video, Ustaz itu video biasa saya nganterin buat lu mah ada aja lo. Udah jangan lo. Namanya dosa gua sama lo. Tuh ada dia takut nanti di hadapan Allah tuh. Di hadapan Allah takut tuh. Coba kayak gitu. Dan kalau kewajiban kita sama negara, kalau negara kita tadi udah menjamin keamanan, menjamin perlindungan, menjamin kesejahteraan, maka kewajiban kita adalah mentaatinya. Itu Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, juga pemerintah. Di pemerintah selama tidak menyuruh berbuat maksiat, kita harus taat. Itu perintah Allah tuh. Jung bagaimana kita, itu perintah Allah tuh. Enggak ada kalau pemerintahanmu itu benar kagak. Pokoknya pemerintah, sebab kita di bawah perlindungan dia. Kalau kita nggak taat, kita kagak dilindungi, kagak diberi keamanan. Maka sudah taat, patuh. Yang kedua adalah ini yang di sini ada, ini adalah menjaga rahasia negara. Itu kewajiban rakyat tuh, menjaga rahasia negara. Jadi nggak boleh keluar ngomong-ngomong jelekin negara, apalagi ngadu domba. Ini kan kalau kita lihat di WA, di TV, Masya Allah, pantasin gua rakyat ngamuk. Ya ngomongnya kagak dipikir. Dia nggak tahu ngomong dia denger jutaan orang, dan orang kadang-kadang nggak nyaring kan. Wah begini, Masya Allah. Itu sebenarnya kita harus menjaga. Ini ajaran Islam, menjaga rahasia negara. Kalau ada sesuatu yang semestinya kita rahasiakan, harus kita rahasiakan. Dan kita juga sering berdoa, Allah wajiburni, ya Allah jagalah rahasiaku. Allah akan jaga rahasia kita kalau kita menjaga rahasia orang lain, apalagi negara. Dan yang terakhir adalah kita bela negara, ya. Jadi kalau negara kita dalam ancaman, ya kita bela. Jadi kewajiban kita itu taat, kemudian jaga rahasia, bela negara. Tuh, ya, hubul watan namanya. Hubul watan minal iman. Yang mudah-mudahan negara kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan kita hidup damai, aman, sejahtera, adil, dan makmur dari seluruh Nusantara. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafana ya karim, wafana ya karim, wafana ya karim, ya rahman, ya rahman, irhamna, ya rahman, irhamna, ya rahman, irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi syarril Fatihah, bi barakati